Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara yang kekasih anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Perkenalkan saya Bapak Albert Gustav Turang, anggota PKLU Jemaat GPIB Gracia Bekasi. Pada Senin pagi 20 Februari 2023 ini akan menyampaikan program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Opa, Oma, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan pagi, sesuai sabda Bikna Umat, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau berkenan menyertai setiap langkah aktivitas kami sepanjang pagi ini. Pada pagi ini, kembali hendak membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan juga taat melakukan di keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Renungan pagi dengan tema bersinergi dan berintegritas. Setelah 14 tahun dalam kinerja pelayanan, akhirnya Paulus pergi ke Yerusalem. Paulus pergi membawa Barnabas dan Titus, seorang Yunani. Yang menarik dari Paulus selama di Yerusalem adalah, pertama, Paulus menjumpai mereka yang terpandang. Kemungkinan ialah para rasul, di antaranya Yakobus, Kefas, dan Yohanes, guna menceritakan pemberitaan Injil yang selama ini dia lakukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dalam pertemuan itu, bisa kita bayangkan, terjadi dialog hangat antara Paulus, Barnabas, dan Titus dengan para rasul. Mereka bersinergi bersama
dalam berbagi informasi pelayanan, saling menopang dan mendoakan, guna pelayanan di masa mendatang. Paulus tentu membutuhkan topangan agar usaha pelayanannya dapat dinilai tidak percuma. Kedua, awalnya Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya dan para rasul memahami akan hal itu. Namun demikian, pada perkembangannya, ada desakan diam-diam dari sejumlah orang yang disebut sebagai saudara-saudara palsu yang mencoba menyusup dan memaksa agar Titus disunat untuk memenuhi hukum Taurat. Bagi Paulus, hal tersebut adalah upaya menghadang kemerdekaan di dalam Kristus dengan cara kembali menjadi hamba hukum Taurat. Paulus menolak dengan tegas desakan para penyusup itu, supaya kebenaran Injil tetap terjaga. Paulus sesungguhnya adalah pribadi lembut dan tidak tinggi hati. Paulus senantiasa rindu bersinergi dengan siapapun. Paulus sangat menaruh hormat dan santun terhadap para rasul di Yerusalem. Paulus dan para rasul akhirnya boleh berjabat tangan, sepakat berbagi tugas pemberitaan Injil. Untuk urusan kebenaran Injil, Paulus adalah pribadi yang tegas dan berintegritas. Paulus menolak segala upaya apapun yang mereduksi kebenaran Injil. Melayani Tuhan memang tidak mudah. Banyak tantangan. Bahkan saudara sepelayanan sekalipun bisa seperti musuh dalam selimut. Semoga kita bisa seperti Rasul Paulus. Opa Oma, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita bersatu dalam doa syawat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur pada pagi ini atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami, membaca dan merenungkan firman-Mu melalui Sabda Bina Umat pagi ini. Kami diingatkan agar tekun berdoa, membaca, merenungkan, serta memahami firman-Mu, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami taat melakukan kehendak-Mu. Pada pagi ini, dalam kami melakukan aktivitas, Tuhan, tolong sertai kami, kaum lanjut usia, sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan baik, tak kurang suatu apapun, seturut dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Ya Kristus Maha Baik, tolong ajari kami bersinergi bersama dalam memberitakan kabar baik dengan tetap menjaga kebenaran Injil. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan yang kami perbuat,
baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Karena kami seringkali lambat untuk mendengar, namun cepat berkata-kata. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap jalan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, agar tidak ada yang dapat menghalangi semua berkat yang hendak Tuhan limpahkan bagi kami, semua kaum lanjut usia. Jadikanlah kami untuk dapat menjadi saksi di kehidupan pribadi kami dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Tuhan, tolong jamalah dan sembuhkan seluruh opa oma, kaum lanjut usia dimanapun berada, yang mungkin saat ini sakit dan mengalami kelemahan tubuh dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit. Bagi kaum lanjut usia yang merasa sedih sendiri karena telah ditinggal selamanya oleh orang-orang yang dikasihinya, kiranya mereka selalu ingat dan berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus, sahabat sejati yang dapat diandalkan, dan selalu menyertai, memberkati, memberi jalan keluar dari permasalahan yang ada, serta yang selalu setia menopang hidupnya. Tuhan, berkati dan berilah kesehatan yang prima bagi setiap anggota Dewan PKLU GPIB. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi mereka agar dapat melaksanakan program-program yang dirancang bagi perkembangan pelayanan PKLU GPIB dimanapun berada, sehingga nama-Mu makin dimuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi setiap langkah kehidupan kita.